guys, balik lagi di Gali FM bareng gue Denti. Bokara. Hai. Hari ini Mau bahas apa kita? Hari ini gue spesial banget karena gue cuma berdua sama Denti. Kita nggak bisa ngedatengin narasumber lain karena topik yang dibahas agak sensitif ya. Kita bakal ngebahas soal prostitusi di dunia airlines. Tuh sampai belibet gue. Nggak mungkin dong kita datengin narasumber desa dengan niat hati ngomong kayak gue pernah prostitusi, nggak mungkin. Kan makanya jadi kita bakal cerita berdasarkan yang kita lihat, teman-teman kita yang emang ngobrol sama kita. Kita berdasarkan itu aja. Nih kita analisa lah semua bersama di sini ya, Den. Benar nggak? Kita kupas dengan tuntas, ya kan? Mari kita mulai dari yang pertama. Satu adalah tipe-tipe prostitusi yang terjadi di dunia airlines. Menurut lo? Menurut gue yang pertama adalah bertarif pasti dong ya. Apalah artinya menawarkan jasa tanpa imbalan. Kayak dia menawarkan jasa mau timbal baliknya. Betul. Itu dengan tarif ya kan, yang tarifnya adalah bervariasi dong pastinya, tergantung dianya sendiri. Maksudnya kayak menurut gue ya namanya cewek, semakin cewek atau cowok lah semakin dia good looking gitu-gitu kan. Betul. Itu pasti kerjanya bagus apa segala macam, dan ya itu tarifnya beda-beda gitu. Dan yang kedua apa, Den? Yang kedua yang gak bertarif nih berarti. Yang pertama bertarif, berarti yang kedua gak bertarif. Kalau yang gak bertarif biasanya kalau teman-teman kita yang kita lihat adalah mereka mendapatkan imbalannya adalah dengan gift. Kayak temen gue nih. Yes, gift itu bisa berupa kayak dia minta beliin barang-barang kayak tas, sepatu yang mahal-mahal branded apa segala macam, atau enggak mungkin ditawarin jalan-jalan ke luar negeri, travel-travel bareng kayak gitu. Jadi ya banyak, tapi balik lagi menurut gue tipe-tipe prostitusi ini itu nggak cuma terjadi di dunia airlines. Banyak sih, semua lapisan menurut semua gue, jenis masyarakat sih menurut gue. Kayak nggak usah di dunia airlines, dunia kampus lah, ada yang namanya istilahnya ayam kampus. Benar. Dunia artis kan banyak ya yang ketangkep prostitusi online ini. Jadi nggak cuma harus lo di dunia airlines untuk bisa melakukan Prostitusi. kenakalan atau prostitusi, ya nggak sih, Den? Betul. Yang kedua adalah menurut lo faktor apa aja sih yang bisa membuat seseorang lah ya, nggak harus ngomong kru maksudnya ya mungkin di sini kita bahasnya kru kali ya, Den. Seorang kru memutuskan untuk dia gue akan menjalani prostitusi, terlibat dalam prostitusi gitu. Apa menurut lo? Kayaknya sih karena tuntutan apa tuh? Tuntutan gak sih? Kayak misalkan nih orang itu punya cicilan banyak, tapi gajinya nggak nutup. Kan gaji terbang kita kan tentatif ya. Yes, misalnya kayak dia lagi cuti, nggak dapet jam terbang atau apa. Jadi balik lagi, duta sayang, ya kan? Mungkin dia perlu duit. Mungkin sih. Dan nggak bisa dipungkiri, prostitusi memberikan lo jalan keluar instan nggak sih? Easy money. Easy money ya. Lo ya semalam lo mendapatkan bayaran gitu kan. Satu faktornya. Yang kedua, apalagi menurut lo, Den? Kalau kata gue sih ikut-ikutan temen gak sih? Ada yang kayak gitu. Pergaulan gitu ya. Kayak menurut lo gini, saat ya baik lagi kita udah sering lah pasti banyak denger dari buku atau baca dari apa. Kita itu bergantung pada 5 orang terdekat kita kan. Nah, jadi kalau kayak that's why lo harus berada di lingkungan yang positif ya menurut gue. Karena ya saat teman-teman lo positif, lo pun akan terbawa positif. Saat teman-teman lo negatif, kayak secara nggak langsung lo kebawa negatif gitu kan. Itu makanya lo kayak harus bergaul dengan benar. Jadi nggak jarang juga sih banyak orang yang memang terbawa arus prostitusi karena dia kebawa sama teman-temannya, atau dibawa secara paksa. Ya, apa sih kalau dibawa paksa? Jadi ini pengalaman gue pribadi ya. Jadi waktu itu gue pernah terbang ke suatu daerah di Indonesia. Terus ternyata salah satu senior gue yang jauh lebih senior itu, gue nggak ngerti gimana ceritanya hubungan dia dengan si orang-orang ini. Gue nggak tahu dengan bapak-bapak ini, gue nggak tahu hubungannya gimana. Tapi pada waktu itu dia menjanjikan ke kru gue adalah mereka untuk makan bareng. Ayo kita makan seset kru, which is itu hal yang umum kan buat kayak kru, kita makan nih pramugari berlima sama siapa-siapa sama kokpitnya gitu kan, jalan bertujuh. Makan ya. Iya, makan. Ya kita pada jalan dong, makan ya kan, namanya jalan makan. Ketika gue udah abis makan, kok tau di tengah-tengah makan nggak cuma jadi bertujuh kita kru ini nih, tiba-tiba dateng lah kayak ada
bapak-bapak bertiga apa berempat gitu, gue lupa tepatnya. Kayak serambi abis. Terus waktu itu gue nggak ngerasa ya mungkin dia temennya apa siapa gitu kan ya, gue nggak peduli lah, toh abis makan gue pikir kita bakal pulang. Tapi tiba-tiba abis makan senior gue ini ngomong kalau kita karaoke dulu ya sama mereka ini. Lu udah mikir? Di situ gue udah mikir nggak bener, karena menurut gue gini, ya nggak bisa dipungkir ya senior junior itu terjadi ya di maskapai gitu kan. Dan menurut gue lo boleh menuntut gue saat bekerja, di luar pekerjaan itu udah bukan, gue udah nggak harus ngikutin lo gitu ya nggak sih? Bener. Ya kan, jadi ya kalau gue nggak mau karaoke, gue nggak akan mendatangi tempat karaoke gitu. Nah gue. Iya, karena dan lu juga nggak berhak ngatur nggak sih, kayak itu kan waktu rest gue ya, gue boleh pakai sesuai yang gue mau untuk istirahat, bukan untuk karaoke gitu kan. Berarti lu situ nolak. Nah itu bahkan gue waktu itu gue sama teman-teman gue yang masih bareng sama gue, kita sama-sama bingung gitu kan. Kayak kenapa kita jadi karaoke gitu kan. Dan sama bapak-bapak kenapa sama orang-orang ini. Terus akhirnya bahkan senior gue itu sampai men-setting, kan kita ceweknya berlima ya krunya ya, per dua pramugari masuk ke salah satu mobilnya si om itu, si bapak itu untuk pergi ke tempat karaoke. Serambi abis. Oke, terus di setting segitunya loh. Ya berhubung gue anaknya nggak mau cari, gue nggak mau juga yang kayak gue nggak mau juga gitu kan, kayak drama banget say. Ya gue naik ke mobil itu bapak-bapak, di tengah jalan gue minta turun. Pas lewat hotel ya gue turun. Gue bilang ke yang di belakang gue WA gitu kan, kayak teman gue, kayak gue mau turun ya, begitu lewat hotel gue bakal turun, lo mau ikut turun nggak? Gue gituin kan, mau ya udah oke kita turun ya. Terus kayak kita langsung ke kamar lo, ya udah. Gue bilang ke kayak saya mau turun di sini ya, gue gitu. Terus dia kayak, lo kan kita mau karaoke apa yang gitu ya. Gue bilang ya gue nggak mau, gue bilang gitu. Oh nggak bisa, gue terbang, gue mau turun. Ya gue turun. Jadi sebenarnya baik lagi kemana misalnya arus lo membawa, misalnya kayak lo dipaksa lo kebawa arus, ketika lo bisa membentengi diri. Iya, membentengi diri lo untuk enggak, gue nggak mau ya, lo bisa untuk ngomong itu. Dan bisa juga kalau lo mau ikut. Ya kan? Bisa banget kan untuk lo ikut. Bener. Gitu. Itu. Ya kan, jadi kayak ya itu ada gitu ya. Ember. Itu nomor 2 tuh. Itu 2. Pergaulan. Itu faktor. Tapi menurut gua nggak cuma faktor lo bisa untuk menjadi anaknya. Ada juga faktor kenapa lo harus tidak terlibat dalam prostitusi. Tidak terlibat. Banyak banget sih menurut gue. Banyak banget. Kalau gue yang pertama adalah menurut gue profesi kita ini tuh udah banyak negatifnya ya, banyak yang ngecap negatif, maksudnya bukan hidupnya negatif, banyak yang ngecap negatif gitu loh, profesi ya gitu kan. Nggak usah lah ditambah-tambahin saya kan, lo tunjukkan kepositifan lo sehingga stigma orang yang menganggap ini negatif menjadi positif. Betul nggak usah lah dikasih bumbu-bumbu lagi. Nggak usah lah gitu kan. Tapi dari lo pribadi, kenapa menurut lo harus enggak aja sih jadi terlibat kayak gitu? Dan apa ya, enggak aja sih menurut gue, enggak apa ya, kenapa? Enggak, karena apa ya, gue tuh selalu dikelilingi sama orang-orang yang satu positif, contohnya lo ya. Jadi terus apa ya, enggak aja. Contohnya nih, kayak gue terbang kemana, gue ngabarin ke keluarga gue, terus gue pulang landing aja nyokap gue udah nelpon, bokap gue kayak aduh, kayak kalau gue mau prostitusi kapan ya saya? Iya dijagain ya mama bapak lo. Kayak keluarga lo nggak mendukung untuk itu. Keluarga manapun menurut gue nggak ada yang mendukung sih untuk kayak gitu ya. Apalagi yang punya pacar posesif. Nah, pacarnya yang udah lagi minta kabarin mulu ya kan. Itu lo ya. Lo terlibat pacar posesif ya. Kan video call-nya yang gitu nggak bisa. Dan menurut gue kenapa lo untuk tidak adalah balik lagi soal uang. Nah, itu tuh balik lagi ke gaya hidup lo ya. Semua gaji itu bakal cukup untuk kebutuhan hidup, tapi nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, jadi ya gaji pramugari itu udah lumayan banget bagi. Ya udah, lo tinggal ngikutin aja gitu untuk membayar kebutuhan hidup lo. Gaya hidup kita melebihi apa yang kita dapat. Benar. Ikutin aja gitu, toh gaji kita udah lumayan kok, ya kan? Banyak kok teman-teman kita misalnya yang bisa menghabiskan gajinya dengan menabung, bisa beli ini, bisa beli itu. Ya which is itu menunjukkan kecukupan dari gaji kita gitu. Banyak-banyak bersyukur ya. Benar, ini banyak bersyukur aja. Kalau kita banyakin bersyukur bakal cukup aja. Bakal cukup aja, benar. Kayak gitu. Dan menurut Dan,
nih ya nggak bisa dipungkiri ya. Kalau menurut gue itu teman-teman gue yang terlibat prostitusi itu tuh punya tipe loh. Ih, wow. Jadi gini loh, nggak cuma sekedar kayak dia si om ini berani bayar atau apa, enggak. Mereka pun ada yang mencari, let's say gadun ya, kita ngomong aja Let's ya. say kita ngomongin gadun. Mencari gadunnya dengan tipe tertentu. Masa sih? Ih, sumpah. Jadi misalnya ada yang dia ada cuma mau, patokannya. ada yang dia cuma mau misalnya sama yang Chinese punya, Oriental koko-koko, Oriental look. Ada juga yang dia maunya sama ya terserah, yang penting dia harus good looking. Kalau jelek ya gue nggak mau. Ada tuh ya. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak sekedar tentang duit aja. Oke. Gitu. Berarti ada juga yang nggak harus ngelihat. Jadi nggak cuma sekedar ya oke lo berani bayar gue tapi lo nggak good looking, tetap mereka nggak mau tuh. Oh, oke. Gue biasa loh. Ya kan, luar biasa loh. Ada ininya ya, ada standarnya. Ada standarnya gitu. Oh, oke. Wow. Wow, enggak. Wow, gue kira tuh asal Yang penting nih. yang penting. Nah, sekarang menurut lo Dan, dunia kru nih. Gak usah jauh-jauh kita bahas prostitusi antara kru sama orang-orang luar ya. Kru sama kru sendiri, menurut lo suka terjadi nggak sih prostitusi? Kru sama kru. Yes. Ada banget sih. Karena banyak juga stigma orang di luaran sana yang kayak nggak boleh jadi pramugari karena takut bobo-boboan sama pilotnya. Ada sih Ya kayak kan, gitu. bobonya. Bener gak sih? Itu benar apa enggak, terjadi apa enggak yang pengalaman lo? Pengalaman gue di airlines pertama atau kedua, yang kayak gitu tuh ada. Sama antara siapa dan siapa? Antara pramugari dan pilot sih, yang gue tahu ya. Temen gue ada pramugara dan pilot. Gimana? Leka sama Leka siapa? Oh, ada loh. Adinda, Oh, nggak usah wow. sedih. Variatif ya kan dunia ini. Bener-bener. Variasi. Yang gue tahu sih itu. Tapi kalau misalnya lo ngomong kayak stigma yang di luaran sana adalah pramugari sama pilot harus tidur bareng demi dapet jam terbang, demi dapet apa sih karir yang lebih cepet naik, kayak gitu-gitu. Enggak sih. Itu enggak. Itu sih. bohong. Itu enggak sih. Itu bohong. Itu enggak sih. Toh dengan kita kerja bener pun bisa kok kita karir kita naik. Nah, Dengan balik lagi benteng diri lo nya Iya. aja nggak sih? dengan bentengin diri kita nggak perlu terlibat ke hal-hal Prostitusi. kayak gitu. Cukup lo menjalani hidup lo benar, lo kerja benar, ya pasti naik sendiri kok. Jam terbang tuh pasti dapet kok. Pasti gitu kan. dapet. Gitu. Tuh. Itu yang terjadi dalam kita faktornya. Tapi balik lagi ya, prostitusi itu nggak cuma terjadi di dunia airline saja. Kayak lo nggak perlu menjadi seorang pramugari, pramugara, pilot untuk terlibat dalam dunia itu, enggak. Karena Lu semua mau kalangan pun ada. semua kalangan pun ada. Lu mau jadi apa kek, lu mau nganggur aja pun bisa kan, lo jualan. Lebih cepat laku, say, Lebih banyak cepat. duitnya. Waktunya banyak. Waktunya banyak tuh ya kan. Dan jadi pramugari itu menurut gue udah cukup sibuk ya. Nah, itu dia. Lo pulang terbang capek kan? Capek gitu kan, 5 landing gitu kan, lu masih harus ngeladenin orang. Kadang kita aja bales WA orang, kadang kalau nggak penting-penting banget, bingung kan. Bener-bener. Pulang terbang, landing gue tidur sih. Tidur kan, nah itu. Jadi menurut gue masih banyak faktor untuk tidak terlibat dalam prostitusi dibanding lo harus terlibat dalam prostitusi. Betul. Yang memang tidak kita pungkiri itu ada. Itu ada. Yes. Gitu deh teman-teman. Itu deh bahasan kita malam ini. Mengenai prostitusi yang terjadi di airlines, mudah-mudahan membuka pikiran semua orang kalau membuka stigma. Yes. Negatif iya. yang ada di dunia penerbangan soal kru-kru itu tuh tidak benar. Dan balik lagi, mungkin ada oknum yang negatif, tapi bukan berarti lo ngejat semuanya adalah menjadi negatif, enggak. Betul. Enggak Jangan mengeneralisasikan semuanya. Seperti itu. Betul. Jadi gitu guys, YouTube kita hari ini. Gitu loh. Tunggu kita di video berikutnya, entah tentang kita bahas ya tentang apa. Iya. Ya kan, Maunya tunggu kita aja bahas pokoknya. apa? Pokoknya tunggu aja ya, kita bahas yang sensasional lainnya. Oke? Thank you for watching guys. Bye. Sampai ketemu. Bye-bye.